Halo Sobat Hukum, ketemu lagi masih dengan Bang Upik, masih di channel kita tercinta ya. Kemarin kita lihat video yang lumayan rame, video Luna Maya guys, marah dengan karyawannya ya. Jadi berseliweran di media sosial, kemudian ternyata cukup lumayan menurunkan citra anggun dan lembutnya di masyarakat selama ini. Karena terbiasanya kan Luna Maya ini tampil mempesona gitu. Tapi di video kali ini guys, yang disebarkan itu, yang diunggah itu menampilkan sisi lain yang gelap dari sang idola. Oke, kita lihat efeknya sebenarnya ya di video kali ini. Apakah perbuatan si anak magang, si pengunggah yang membuat dan mengunggah video Luna Maya yang sedang marah-marah tadi itu bisa nggak sih sebenarnya dijerat pidana gitu? Si anak magang tadi sudah memvideokan, kemudian mengunggah lagi kan ke media sosial. Nah, perbuatan si anak magang tadi apakah merupakan perbuatan yang dilarang? Kita lihat pasal 27A yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang-Undang ITE, guys. Di situ, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau kita lihat pasal 27A yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang-Undang ITE, guys. Di situ, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal itu ya itu diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, itu pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya, yang sudah dirubah kemarin. Terus orang yang melanggar pasal ini guys, pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu ada potensi dipidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 400 juta yang diatur di pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini, Undang-Undang ITE. Nah, kita lihat kelanjutannya ya. Penjelasan dari pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tadi yang menerangkan bahwa perbuatan menyerang kehormatan ya atau nama baik itu adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga kemudian merugikan orang tadi, termasuk menista dan atau fitnah. Kita contohkan ke kasus Luna Maya ya. Walaupun tindak pidana ya dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini adalah tindak pidana aduan memang yang hanya bisa dituntut atau diberlakukan atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum ya. Jadi dalam contoh kasus ini ya Luna Maya, dia kalau misalnya dia merasa terhina, tercemar, dia bisa adukan. Nah, ini adalah delik aduan. Nah, kita lihat perbuatan dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu tidak bisa dipidana jika itu dilakukan untuk kepentingan umum, guys. Atau itu jika dilakukan karena terpaksa membela diri misalnya, ya. Terus kita lihat si anak magang. Itu hanya bisa dituntut jika ini Luna Maya sebagai korban dalam kasus ini merasa kehormatannya atau nama baiknya itu dirusak gitu, dan dia bisa melakukan pengaduan maksudnya. Nah, kita lihat setelah di Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, kita lihat di KUHP guys, pasal penghinaan terkait dengan ketentuan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang memuat unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tadi kan. Kita rujuk ke pasal 310 KUHP ya, yang lama ini. Kalau yang baru kan pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, di pasal 310 KUHP ini guys, atau pasal 433 ya, barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Terus bagaimana kalau misalnya itu dilakukan dengan tulisan atau gambar ya yang disiarkan ini, dipertunjukkan atau ditempelkan, misalnya kita bikin pamflet atau leaflet, kita tempelkan di tempat umum gitu, itu bisa diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun guys.
1 tahun 4 bulan ya, atau pidana denda ya paling banyak 4,5 juta rupiah. Tapi itu bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum misalnya, atau karena terpaksa untuk membela diri. Misalnya ini ada pengecualian, kalau misalnya untuk kepentingan umum atau misalnya membela diri. Nah, setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta rupiah. Ini bunyi pasal 433 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tapi nanti berlaku di tahun 2026, 3 tahun setelah disahkan kemarin. Nah, lanjut ya. Jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, misalnya, dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3, 50 juta rupiah guys, itu dendanya ya. Sementara pidananya itu 1 tahun 6 bulan, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang nantinya akan berlaku 2026. Maksudnya ini adalah KUHP yang baru nanti gitu. Sudah kita kupas di video ini karena sebagai bayangan kalau misalnya ini terjadi nanti di 2026. Terus kalau itu dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, itu nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat deliknya gitu. Nah, kita lihat penjelasan pasal 433 tadi, ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu ya. Jadi sifat dari perbuatan pencemaran itu sebenarnya adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan ataupun tulisan maupun dengan gambar ya, itu yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Jadi sehingga merugikan si orang tadi kan, kayak di sini mungkin contoh kasus Luna Maya inilah, merugikan dia kan maksudnya, karena tersiar kan bahwa dia tuh lagi marah-marah gitu. Padahal selama ini kan kita nggak pernah lihat dia marah-marah kan, apalagi di kamera, di media sosial, kecuali kalau misalnya acting gitu, drama. Nah, perbuatan yang dituduhkan itu memang tidak selalu bentuknya tindak pidana kan, hanya dituduhkan. Jadi tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan guys. Jadi kalau misalnya penistaan yang terjadi kepada lembaga pemerintah atau sekelompok orang, itu tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini tentunya. Tapi perlu diperhatikan terhadap keberadaan pasal 310 KUHP dan pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP yang baru, itu berlaku asas hukum lex specialis derogat legi generali ya, yang artinya hukum yang khusus itu bisa menyampingkan hukum yang umum gitu. Aturan yang khusus bisa menyampingkan hukum yang umum. Jadi dalam halnya kasus hukum pidana, ada tindak pidana yang umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana yang khusus spesial itu yang diatur di luar KUHP. Dalam kasus ini yang kita bahas sekarang, kasus Luna Maya, itu berlaku pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang lebih spesifik posisinya, statusnya dibandingkan pasal 310 atau pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi dalam prakteknya nanti penyidik itu bisa mengenakan pasal berlapis juga sebenarnya terhadap suatu tindak pidana yang mungkin memenuhi unsur-unsur yang sudah kita sebutkan tadi dalam KUHP. Artinya jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, itu penyidik bisa saja menggunakan pasal-pasal ini gitu semua, KUHP yang baru atau Undang-Undang ITE. Jadi bisa ya pasal berlapis. Tapi tentu saja akan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 guys. Demikian penjelasan di video ini ya, yang kita kupas tentang perbuatan pencemaran nama baik media sosial. Orang lagi marah-marah kita video terus kita unggah, bisa nggak kena pasal gitu. Oke, kita akan jumpa lagi nanti di video-video berikutnya. Terima kasih sudah terus pantengin channel ini.